Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Farid. Siswa inspirasi, kali ini kita akan melakukan uji kompetensi bahasa Indonesia. Materi yang akan kita ujikan pada hari ini adalah tentang unsur pembangun cerpen. Materi ini ada pada kelas 9 semester 1. Kami akan menghadirkan pasangan kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan kompetensi dasar keterampilan, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Berdasarkan pasangan kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan tersebut, maka ada indikator capaian. Indikator capaiannya terdiri dari memahami unsur intrinsik cerpen, yang terdiri dari setting, alur atau plot, tokoh dan perwatakan, sudut pandang. Bisa juga pertanyaan terkait dengan menunjukkan bukti unsur intrinsik yang tadi, setting, alur, tokoh dan perwatakan dan yang lain-lainnya, serta dapat menyimpulkan tema serta. Nah, dari indikator-indikator inilah yang kita menjadi fokus untuk melakukan uji kompetensi. Demikian, kita mulai sekarang untuk melakukan uji kompetensi dan pembahasannya. Jangan skip video ini karena ada pembahasan-pembahasan, sehingga diharapkan dari pembahasan ini kalian lebih memahami indikator-indikator capaian tersebut. Kita mulai dari sekarang. Pertanyaannya adalah setting penggalan cerita. 6. Bertekad akan mengemukakan rencananya secara tegas dan lugas, langsung kepada persoalannya, sehingga majikannya tidak akan sempat membelokkan inti persoalannya. Maka 6. Memilih waktu untuk berbicara itu selepas isya. Pada waktu suami istri, majikannya, serta anak mereka satu-satunya duduk menghadap layar TV, menikmati acara tayangan musik atau acara ringan lainnya, begitu saatnya yang diperkirakan 6 datang. 6 pun segera menggelesot duduk di dekat kaki majikan perempuannya. Kaki majikan perempuannya itu langsung dipegang dan terus dipijitnya. Kalau kita lihat, maka ada setting, yaitu setting waktunya selepas isya, berarti malam. Kemudian setting tempatnya adalah ruang TV atau ruang keluarga. Kemudian setting suasananya mungkin di sini akan terlihat suasana keakraban. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Masih dengan teks yang sama, soalnya adalah suasana akrab. Nah, ini suasana akrab tergambar pada kalimat yang mana? Silakan diperhatikan. Tadi sudah saya bacakan. Apakah A. 6 bertekad akan mengemukakan rencananya secara tegas dan lugas, atau B. Kaki majikan perempuannya itu langsung dipegang dan terus dipijitnya, atau C. Suami istri majikannya serta anak mereka satu-satunya duduk menghadap layar TV, atau D. Kaki majikan perempuannya itu langsung dipegang dan terus dipijitnya, malam dipijitnya, ya. Dan jawabannya adalah D. Akrab antara majikan dan pembantunya.
masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah sudut pandang kutipan cerita di atas. Sudut pandang di sini akan ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Kalau kita lihat ceritanya, sudut pandang orang pertama ditandai dengan aku sebagai tokoh, sementara sudut pandang orang ketiga ditandai dengan nama seseorang atau dia. Dan kalau kita lihat adalah sudut pandang orang ketiga. Kita lihat. Lalu sudut pandang orang ketiga yang mana? Sudut pandang orang ketiga di sini ada dua, yaitu di bagian C dan D. Orang ketiga sebagai pencerita dan orang ketiga serba tahu. Orang ketiga sebagai pencerita di sini hanya menceritakan tentang apa yang terjadi yang dapat ditangkap oleh mata atau panca indera yang lain. Sementara orang ketiga serba tahu adalah sudut pandang orang ketiga, tetapi pengarang seolah-olah tahu persis apa yang terjadi, apa yang dipikirkan oleh tokoh, apa yang dirasakan oleh tokoh, sehingga hal-hal yang sebenarnya tidak dapat ditangkap oleh panca indera dapat ditangkap atau dapat diceritakan oleh pengarang. Kalau kita lihat di sini, semuanya bercerita tentang hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. Maka jawabannya adalah C. Lanjut ke 4. Sudah mulai ganti teksnya. Oke. Pertanyaannya adalah tokoh dan perwatakan. Saya bacakan teksnya. Surat itu datang pada hari-hari pertama bulan puasa. Tidak lewat pos, melainkan dititipkan Mas Joyo, kenek bis yang menjalani trayek Jakarta-Wonogiri. Mas Joyo, kenek bis itu, orangnya baik. Suka menolong tetangga-tetangganya yang memerlukan bantuannya. Adapun yang menerima surat itu adalah Sardi, yang tinggal di sebelah rumahnya. Yang disebut rumah itu sesungguhnya bukanlah rumah. Rumah di gang sempit bilangan kampung sawah itu lebih pantas disebut gubuk. Gubuk pun gubuk yang kecil. Begitu kecilnya rumah mereka dan begitu buruknya. Dan Mas Joyo juga Sardi tidak memiliki rumah-rumah tersebut. Mereka hanya menyewa dari Pak Haji Soleh yang tinggal di ujung gang tersebut. Bagaimana isi surat dari bapakmu, Sardi? Wah, susah, Mas. Susah bagaimana? Saya diminta pulang lebaran tahun ini. Katanya sudah 3 lebaran saya tidak pulang. Padahal saya memang tidak merencanakan pulang tahun ini. Yang dipakai pulang itu uangnya siapa, Mas Joyo? Nah, di sini pertanyaannya adalah tokoh dan perwatakannya. Apakah A. Mas Joyo baik hati dan suka menolong, atau B. Sardi orang miskin yang tinggal di gubuk, atau C. Haji Soleh yang suka menyewakan rumah, atau D. Bapak yang tinggal di sebuah desa. Berbicara tentang tokoh, dalam kutipan cerpen ini hanya ada 2 tokoh yang berperan, yaitu Mas Joyo dan Sardi. Maka jawaban C dan D yang hanya bersifat diceritakan bukanlah sebuah tokoh. Maka itu salah. Lalu kalau kita lihat bagian A, Mas Joyo baik hati dan suka menolong, ini ternyata sudah tergambar di paragraf 1. Maka jawabannya adalah A. Lanjut ke 5. Dengan teks yang masih sama. Pertanyaannya adalah perwatakan tokoh Mas Joyo digambarkan dengan cara apa? Untuk penggambaran watak tokoh itu ada beberapa cara,
Yang pertama secara langsung. Secara langsung artinya penulis langsung mengatakan tokoh A ini begini, tokoh B itu begitu. Misalnya begitu. Kemudian secara tidak langsung. Secara tidak langsung ada beberapa cara. Yang pertama melalui dialog tokoh itu sendiri. Jadi kata-kata atau dialog-dialog tokoh itu menunjukkan wataknya. Orang yang pemarah maka dialognya dengan kata-kata yang marah, kata-kata yang tidak baik. Orang sabar juga demikian. Kemudian bisa pula melalui dialog tokoh lain, artinya tokoh lain yang bercerita tentang tokoh yang dimaksud. Mungkin menceritakan tokoh A yang wataknya begini dan seterusnya. Kemudian melalui jalan pikiran tokoh. Jalan pikiran tokoh berarti bagaimana pengarang menggambarkan pikiran yang dirasakan atau yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Apakah dia tokoh jahat atau tokoh yang baik. Kemudian bisa pula melalui hal-hal yang lain. Nah, pilihannya adalah melalui dialog tokoh, tindakan tokoh, jalan pikiran tokoh, atau diceritakan langsung oleh pengarang. Kalau kita lihat pada kalimat yang ada di paragraf pertama, dikatakan bahwa Mas Joyo, kenek bis itu orangnya baik, suka menolong. Di sini adalah watak dari Mas Joyo dan diceritakan langsung oleh penulis cerpen ini. Maka jawabannya adalah D. Nomor 6. Masih dengan cerita tentang Mas Joyo dan Sardi. Pertanyaannya adalah amanat yang dapat kita ambil dari kutipan cerita di atas. Amanat. Amanat adalah pesan-pesan kebaikan. Apakah A. Kemiskinan menjadi satu alasan tepat untuk tidak bertemu orang tua? Atau kalau lebaran harus pulang agar tidak jadi durhaka? Atau C. Orang tua jangan meminta anaknya untuk pulang? Atau kita harus saling tolong dengan sesama? Kalau kita lihat pesan-pesan kebaikan yang logis, yang dapat diterima akal dan sesuai dengan cerita ini adalah D. Kita harus saling tolong dengan sesama. Maka jawabannya D. Kita lanjut. Nomor 7. Nomor 7 masih dengan cerita Mas Joyo dan Sardi. Pertanyaannya adalah setting suasana disertai buktinya. Nah, ini suasananya apakah A. ramai dibuktikan dengan kalimat kenek bis yang menjalani trayek Jakarta Wonogiri, atau B. sedih yang dipakai pulang itu uangnya siapa Mas Joyo? Ini bukti kalimatnya. Kemudian C. gembira, surat itu datang pada hari-hari pertama bulan puasa. Atau D. kumuh, begitu kecilnya rumah mereka dan begitu buruknya. Ingat, saat mencari bukti, maka lihat apakah bukti itu cocok dengan suasananya yang ada di situ. Kalau kita lihat dari 4 pilihan, suasana yang tergambar adalah sedih. Kenapa sedih? Karena Sardi ini diminta pulang oleh bapaknya, tetapi dia tidak memiliki uang. Mungkin kalimat yang bisa menunjukkan itu pada dialog pertanyaan dari Mas Joyo. Bagaimana isi surat dari bapakmu Sardi? Kemudian dijawab oleh Mas Joyo, wah susah Mas. Nah, kemudian lanjutannya di sini adalah, padahal saya memang tidak merencanakan pulang tahun ini. Yang dipakai pulang itu uang siapa Mas Joyo? Jadi sedih. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut.
nomor 8. Nomor 8, ganti cerita. Dalam cerita ini bercerita tentang Pak Bejo. Pertanyaannya adalah setting tempat. Akhir bulan, Bejo tidak seperti biasanya. Tampak kusut seperti orang yang kalah perang. Biasanya, ketika pulang ke rumah, ia akan menceritakan segala yang didapatkannya hari ini di sekolah. Tapi saat itu, ia langsung ganti baju, cuci tangan, dan tidur tanpa makan siang. Istrinya heran, tetapi tidak ingin mengganggu suaminya yang mesti sedang ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Saat melihat suaminya tidur di kamarnya, istri Bejo kembali menekuni tumpukan kain dan mesin jahitnya. Baru setengah jam, dirasakannya tangan suaminya memegang bahunya. Loh, kenapa tidak jadi tidur? Aku nggak dapat tidur, pusing, sebel, anyel, campur aduk jadi satu. Rasanya ingin marah, tapi percuma. Memangnya ada apa? Apa dahar dulu saja? Saya ambilkan ya? Enggak, aku nggak selera makan. Bejo menahan tangan istrinya yang hendak beranjak dari duduknya. Setting tempat. Kalau kita lihat, setting tempat itu adalah hal-hal yang menunjukkan peristiwa cerita itu terjadi. Di sini peristiwanya adalah Pak Bejo pulang dari sekolah sampai di rumah, bertemu istrinya, dialog dengan istrinya. Maka setting tempatnya pasti di rumah. Ya. Maka kenapa bukan di sekolah? Padahal di sini ada kalimat ia akan menceritakan segala yang didapatkannya hari ini di sekolah. Sekolah itu hanya cerita, kebiasaan ya, cerita kebiasaan Bejo. Kemudian C, di kamar. Di sini saat melihat suaminya tidur, tetapi saat itu tidak fokus bagaimana tidurnya Bejo, sehingga kurang tepat kalau kita masukkan di kamar sebagai setting. Kemudian ruang makan. Aku nggak selera makan. Ini dialognya ada di rumah, yaitu entah di mana itu. Ada saat istrinya sedang menjahit, kemudian suaminya datang memegang pundaknya atau bahunya. Jadi yang lebih tepat adalah di rumah. Jawabannya adalah A. Kemudian sudut pandang cerita masih haus. Sudut pandang ceritanya adalah orang ketiga pencerita. Karena di sini bercerita tentang tokoh, namanya tokoh Bejo dan istrinya. Kemudian di sini tidak ada kalimat-kalimat deskriptif yang menunjukkan bahwa pengarang itu tahu segalanya tentang Bejo. Ya. Jadi jawabannya C. Kita lanjut, tema kutipan ceritanya apa? Tema kutipan ceritanya, masih Bejo itu tadi ceritanya. Tema ceritanya, tema adalah hal-hal yang merupakan inti sebuah cerita. Kalau kita lihat cerita utuhnya atau cerita di kutipan ini, Bejo yang pulang sekolah dalam keadaan jengkel, kemudian tidur, kemudian dia berdialog dengan istrinya. Apakah temanya pendidikan, rumah tangga, pertengkaran, atau perselingkuhan? Kalau kita lihat, ini temanya tentang rumah tangga. Rumah tangga yang bagaimana? Ini keakraban antara
suami istri, antara bejo dan istrinya. Bagaimana suaminya biasa terbuka, kemudian ada sebuah masalah, ya kan? Maka jawabannya adalah B. Karena dalam cerita ini hanya satu bagian kecil dari cerita. Mungkin secara keseluruhan, kalau kalian yang sudah pernah membaca cerita ini, temanya akan berbeda. Tetapi ini yang disodorkan dalam kutipan soal ini hanya begini. Maka saat kita menentukan tema, maka kita lihat tema yang tampak dalam cerita itu. Demikian tadi pembahasan uji kompetensi tentang cerpen, yaitu unsur pembangun cerpen. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat membantu kalian mempersiapkan pelaksanaan persiapan akhir semester. Mudah-mudahan sukses dalam mengerjakan semua soal penilaian akhir semester. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan bagikan pada teman-teman kalian jika ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.